selamat pagi. Wah, udah pada siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Udah siap? Siap. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo anak-anak. Wah, gimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan. Kau yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Hari ini ada sukacita? Ada? Oke. Kalau gitu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Berlimpah sukacita di hatiku. Yuk, semua bangkit berdiri ya. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur dan sukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur dan sukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku sekali. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur dan sukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur dan sukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya anak-anak, meskipun kita sekolah minggu masih online, tidak apa-apa. Kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sekolah minggu. Meskipun kita sekolah minggu online di rumah ataupun kita sekolah minggu di gereja, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi, kita harus tetap apa? Bersyukur. Kalau ini mau ngajak nyanyi lagi nih. Kita mau nyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Semuanya masih bangkit berdiri ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab
bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Weni mau ngajak kita nyanyi lagu Bapakku datang padamu. Yuk! Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Anak-anak, mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami, walau masih kecil, tapi bisa menaruh firman itu di dalam hati kami, dan kami mau bertumbuh setiap saat. Pimpin juga Ibu Senti yang akan menyampaikan firman ini, kiranya jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kakak Weni. Terima kasih sudah memimpin anak-anak untuk memuji Tuhan. Ya, sekarang tiba saatnya. Apa anak-anak? Ibu sudah pegang buku apa ini? Alkitab. Berarti kita mau siap dengar firman Tuhan ya. Dan tidak hanya mendengar, tapi kita mau menyaksikan ceritanya. Ya, anak-anak, Alkitabnya sudah disiapkan? Oh, Papa Mama yang siapkan ya? Oke, yuk Papa Mama bantu anak-anak. Kita buka Alkitabnya dari kitab Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim cari dulu. Cari dulu kitab Hakim-Hakim pasal 13. Hakim-Hakim pasal 13. Ya, ayat 1 sampai 25. Ayat 1 sampai 25. Judulnya apa ya? Oh, tentang lahirnya Simpson. Siapa ya Simpson? Nanti kita cari tahu. Dan sebelum nanti ada Simpson lahir, itu ada cerita dulu sebelumnya. Anak-anak mau tahu nggak ceritanya? Iya, mau tahu. Bagaimana ya Simpson? Kok bisa ada Simpson? Siapa papa mamanya? Kita cari tahu ceritanya ya. Oke? Nah, kita mulai ceritanya ya. Ceritanya ibu jadi seorang istri dari Bapak Manoah. Nah, ibu pakai dulu karena orang zaman dulu di Alkitab tuh biasanya pakai kerudung ya. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ibu ceritanya jadi istri Bapak Manoah. Oke, seorang ibu-ibu. Duh, aku sedih karena aku lihat ibu-ibu yang lain pada punya baby. Lihat tuh gambarnya. Ya, mereka punya baby, bisa disayang-sayang. Tuh, aku gak punya. Kata orang, aku mandul. Aku tidak bisa punya baby. Ya, aku sedih. Suamiku yang bernama Bapak Manoah juga sedih. Kami ingin sekali punya anak. Tapi itu cerita dulu. Waktu itu aku kedatangan tamu loh. Ya, seorang abdi Allah.
dia sangat bersinar. Tuh. Dan dia berkata kepadaku, "Hei ibu, kata orang kamu memang mandul, tetapi nanti kamu akan diberikan bayi di dalam perutmu dan kamu akan mengandung. Ya, nanti bayi ini akan menjadi nazir Allah." Oh, nazir itu apa ya? Nazir itu adalah orang yang dikhususkan atau dipilih untuk pekerjaan Allah. Kenapa? Karena waktu itu bangsa Israel ya lagi dijajah sama bangsa Filistin. Karena bangsa Israel waktu itu berbuat jahat di mata Allah. Jadi bangsa Israel dijajah sama bangsa Filistin. Bangsa Israelnya kasihan setiap hari, mereka menderita. Nah, lalu abdi Allah ini mengatakan bahwa bayi yang akan diberikan Allah kepadaku, dia akan membebaskan bangsa Israel. Aku senang sekali. Dan abdi Allah ini mengatakan, ingat ya, jangan makan makanan yang tidak sehat, atau kalau dalam Alkitab dikatakan haram. Dan jangan minum minuman yang tidak sehat juga, atau air anggur yang memabukkan. Kalau zaman sekarang makanan yang tidak sehat atau minuman tidak sehat banyak ya. Nanti kita belajar ya nanti sesudah firman ini. Jadi abdi Allah ini mengatakan minumnya harus yang sehat, makanannya makanan yang bergizi, tidak boleh yang tidak sehat atau tidak bergizi ya. Setelah abdi Allah itu pergi, aku pergi kepada suamiku Manoah. Aku ngatain, suamiku, aku senang sekali loh. Tadi ada abdi Allah datang kepadaku dan dia mengatakan bahwa aku akan mengandung. Oh iya, tadi dia juga mengatakan kalau saat anak ini lahir, nih, apa ini namanya? Nah, anak-anak hati-hati kalau pegang gunting. Nanti rambutnya ini tidak boleh digunting, tidak boleh dicukur seumur hidupnya. Nah, itu pesannya. Dan aku harus makan makanan yang sehat bergizi, minum minuman yang sehat. Tidak boleh makan makanan dan minuman yang tidak sehat. Karena anak ini dipilih. Nanti ada baby di dalam perutku, dia harus makan dan minum yang sehat-sehat. Nah, suaminya Manoah ini kaget. Aku juga pengen ketemu dengan abdi Allah itu. Lalu suamiku berdoa waktu itu. Suamiku namanya Bapak Manoah ya. Berdoa, Tuhan aku juga pengen ketemu dengan abdi Allah itu. Dan ternyata Tuhan mengabulkan doanya. Waktu itu ketika aku dan suamiku sedang tidak sama-sama, aku lagi duduk di padang. Nah, lagi duduk, abdi Allah itu datang lagi kepadaku. Dan aku gembira, datang lagi. Aku bilang, tunggu. Lalu aku pergi kepada suamiku, aku lari. Manoah, Bapak Manoah, sini suamiku. Lihat, abdi Allah itu datang lagi. Lalu suamiku mengikutiku. Lalu kami datang ke situ. Dan suamiku Manoah berkata kepada abdi Allah itu, apa yang harus kamu lakukan? Karena engkau sudah mengatakan bahwa nanti istriku akan mengandung. Apa yang harus kami lakukan? Suamiku bertanya seperti itu kepada abdi Allah itu. Karena waktu itu suamiku tidak tahu kalau abdi Allah itu adalah seorang malaikat utusan Allah. Lalu abdi Allah itu mengatakan begini, istrimu tidak boleh minum minuman yang tidak sehat, tidak boleh makan makanan yang tidak sehat. Jadi harus makan dan minum yang sehat-sehat dan baik. Nah, sesudah itu ya, suamiku kata kepada abdi Allah itu, Tuhan, kalau gitu tunggu ya, aku akan menghidangkan hidangan yang lezat untukmu. Nah, tapi kata abdi Allah itu ya, kata tidak, aku tidak akan memakannya.
persembahkan saja kepada Tuhan. Lalu suamiku dan aku mempersiapkan korban bakaran untuk Tuhan. Kami menyiapkannya dan kami membakarnya, dan kami sedang menyaksikan korban bakaran itu naik. Ya, tuh asapnya udah mulai naik tuh, seperti di gambar ini. Dan kami kaget, ya. Abdi Allah itu yang ternyata seorang malaikat, dia pergi ke atas bersama dengan korban bakaran itu. Wah, kami yang menyaksikannya waktu itu, aku dan suamiku kaget. Hah? Ternyata itu adalah malaikat. Kita sama-sama kaget. Dan waktu itu kami langsung sujud ke tanah. Karena takut karena wah, ternyata kami sudah bertemu dengan malaikat Allah. Nah, lalu suamiku berkata, bagaimana ini? Ternyata abdi Allah itu adalah malaikat Allah. Dan apakah kita akan selamat? Tapi aku mengatakan kepada suamiku, jangan takut, kan persembahan kita sudah diterima. Dan abdi Allah tadi itu, malaikat itu mengatakan kalau aku akan mengandung seorang nazir Allah. Artinya bayi ini akan dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, itu ceritaku waktu itu, anak-anak. Nah, akhirnya tentu saja aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Jangan ribut. Ayo jangan ribut. Nah, bayi laki-lakiku lagi bobo. Tuh kan, Allah menepati janjinya. Mana bayinya? Ada, lagi bobo, kan masih bayi. Ya, oke. Nah, namanya Simpson. Siapa? Simpson. Nah, anak-anak, Tuhan menepati janjinya, dan Simpson ini, bayiku ini diberkati oleh Tuhan. Oke, anak-anak? Nah, kalau gitu sekarang Ibu mau serahkan lagi ke Ibu Senti ya. Oke? Ya, anak-anak, bagaimana ceritanya? Luar biasa ya. Jadi dari seorang ibu istimewa yang tidak mengandung, akhirnya bisa mengandung dan mempunyai seorang bayi laki-laki yang dikhususkan untuk Allah yang bernama Simpson. Dia akan membebaskan bangsa Israel. Nah, dari kejadian ini kita mau belajar sesuatu ya anak-anak. Ingat loh, yang dipilih oleh Allah bukan hanya Simpson, tetapi juga anak-anak semua. Anak-anak yang di rumah, papa, mama, ibu Senti, semuanya dipilih, dikhususkan untuk Allah. Kenapa? Oh, caranya. Kalau tadi ya istrinya Manoah itu atau ibunya Simpson itu dikasih tahu dari semenjak hamil harus makan makanan yang sehat-sehat, minuman yang baik-baik yang sehat. Berarti kalau makanannya tidak sehat, makanan bukan makanan yang baik-baik atau minuman yang baik-baik, jangan, tidak boleh, karena kita ini adalah orang-orang pilihan Allah supaya badan kita sehat, badan kita kuat. Sekarang ibu punya permainan ya. Yuk anak-anak, kasih tahu ibu ini adalah contoh makanan yang sehat-sehat. Anak-anak pasti tahu. Ini dimulai dengan huruf R. Ayo, gambar apa ini? R. Roti. Betul sekali, pintar. Nah, ini sehat ya, apalagi kalau roti gandum. Lalu ada lagi di sini gambar apa ini? Ada M yang kita makan setiap hari, warnanya putih. Lalu ada lauk-lauknya, sayurannya. Betul, nasi dan sayurannya. Lalu ada apa lagi? Sebelah sini, biasanya warna-warni ya. Rasanya ada yang manis, ada yang agak asam. Pokoknya segar. Apa ini? Dari huruf B. Buah-buahan. Ya, pintar. Ini buah-buahan. Lalu ada lagi yang biasanya warnanya ada yang hijau, ada yang kuning. Kalau yang hijau biasanya namanya sayuran. Betul. Ada yang kuning-kuning? Wortel ya. Selain itu ada apa lagi nih makanan yang sehat yang baik untuk kita semua? Ada apa? Ini
tahu, contoh ya, tempe, dan banyak lagi. Lalu ada lagi, apa nih? Dari daging-dagingan. Oh iya, ada daging ayam, daging sapi, ada telur. Wah, itu semua contoh makanan yang sehat-sehat ya. Jadi baik untuk dimakan. Masih banyak lagi. Kalau yang tidak sehat, boleh tanya papa mama. Mana yang tidak sehat? Kasih tahu nanti papa mama ya sama anak-anaknya. Jadi waktu anak-anak melihat makanan dan mau, tanya dulu, mama, papa, ini sehat nggak? Ini bagus nggak buat tubuh? Kalau tidak bagus untuk tubuh, ingat seperti pesan malaikat Tuhan tadi kepada istrinya Manoah, supaya nanti kita ini pilihan Allah sehat dan kuat seperti Simpson. Jangan dimakan kalau tidak sehat, tidak baik. Lalu minuman, punya contoh minuman beberapa saja ya, banyak sekali tapi beberapa saja. Nih, iya anak-anak pasti suka. Ada yang rasa vanila, coklat, strawberry, dari huruf S. Apa ini? Hah? Apa? Bu, aku minumnya masih pakai dot. Wah, iya, kalau belum sekolah atau masih 3 tahun ke bawah, boleh pakai dot. Kalau sudah 3 tahun ke atas atau 2 tahun ke atas, ya pakai gelas, ya, oke? Tuh, susu, anak-anak pasti suka. Nah, itu baik untuk tubuh kita. Dan satu lagi, ini kita bisa temukan di mana aja, selalu ada di rumah. Nih, airnya pakai gelas, warnanya bening, tidak ada warnanya. Apa? Air putih, air minum air putih. Nah, ini juga sehat. Baik, kita sering-sering minum air putih, baik ya. Nah, lalu ada lagi, ada apa? Apa? Minuman air putih dikasih sirup, ya? Oh, kebanyakan anak-anak. Iya, boleh tanya papa mama dulu ya kalau mau bikin sirup. Air putih diberi sedikit sirup. Kalau sedikit tidak apa-apa, tapi kalau kebanyakan terlalu manis tidak sehat ya. Gula yang terlalu banyak tidak sehat. Nanti kita daya tahan tubuhnya tidak bagus, jadi lemah ya. Yang paling bagus itu adalah air putih dan juga susu. Oke? Bu, susunya macam-macam Bu, aku susu kedelai. Tidak apa-apa, itu sehat ya. Pokoknya makanan, minuman yang papa mama tawarkan, tanya dulu, itu sehat nggak? Nah, kalau sehat, ayo silakan dimakan, diminum. Kalau tidak sehat, jangan dimakan, jangan diminum ya, karena seperti pesan malaikat tadi kepada istrinya Manoah, supaya ya Simpson ini jadi anak yang sehat, kuat karena dipilih Allah. Kita juga mau sama seperti itu, sehat, kuat karena kita ini adalah pilihan-pilihan Allah ya, anak-anak yang istimewa. Oke? Iya. Yuk sekarang kita mau mulai membaca ayat hafalan. Siap-siap semuanya, ayo keluarkan lagi Alkitabnya. Ya, kitabnya sudah dikeluarkan lagi. Iya, papa mama tolong dibuka ya. Dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya 43, kitab Yesaya 43 ya, pasal 43 ayatnya yang ke-4a. 4a saja ya. Nanti boleh baca sama-sama ya. Yuk. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Artinya apa anak-anak? Kita ini berharga buat Tuhan. Kita ini mulia buat Tuhan. Kita ini istimewa. Oke, sekarang kita mau tutup firman-Nya ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami semua
mengerti bahwa firman Tuhan mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran. Dalam firman ini, Kau mengajarkan kami bahwa sama seperti ibunya Simson yang diminta untuk makan dan minum yang baik, yang sehat, agar menjadi kuat. Dan kami ini adalah anak-anak yang dipilih, dikhususkan, istimewa di mata-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak. Tolong kami untuk taat seperti istrinya Bapak Manoah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Senti atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah anak-anak, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih? Nah, Kakak ini mau ngajak kita semua untuk nyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Yuk! Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Anak-anak, kita mau mengumpulkan persembahan. Anak-anak boleh persembahannya ditaruh di dalam amplop, lalu diberikan ke papa mama, minta tolong untuk diberikan ke gereja, atau bisa mentransfer ke rekening ini. Sambil kita mau nyanyi lagu Bersyukur, bersyukur, yuk! Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Oke anak-anak, kita mau doa persembahan. Sekalian kita doa tutup ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan yang berkati persembahan ini agar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga dapat berguna untuk gereja. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur
karena Engkau selalu ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan atas kasih setiamu kepada kami. Tuhan, berkati Papa, berkati Mama, berkati keluarga kami, dan berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.